kalau kita belajar dari Al-Quran, Allah menyatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqasim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi ujian Allah sekarang ini yang baru kita rasakan dengan pandemi ini baru tahap pertama, namanya al-khauf, ya, kekhawatiran. Bahkan sudah sampai pada paranoid, perilaku yang melampaui batas takutnya. Orang takut ke masjid, takut berjamaah, ya, takut mengadakan taklim secara langsung. Nah, ini rasa al-khauf ini ditebar merata. Maka dampak yang kedua kalau kita tidak segera mengadakan islah atau perbaikan adalah al-ju'. Ya, akan ada krisis pangan, jadi kelaparan. Maka masjid menyikapi kalau sampai krisis ini berdampak pada itu, maka kita sudah mulai dari awal krisis itu menyiapkan program ketahanan pangan masyarakat, umat. Jadi yang pertama, Masjid Jogokarian ini biasanya hanya memberikan bantuan sembako per 15 hari pada 480 kepala keluarga. Sejak awal COVID itu kita tingkatkan per minggu, dan jumlah sasarannya ditingkatkan mencapai hampir 1.000 warga yang terdampak COVID. Ya, itu bantuan sembakonya kita lebih sering dan jumlahnya lebih banyak. Karena kebetulan masjid punya anggaran tanggap bencana yang sudah kita cadangkan. Ya, kemudian yang kedua, ya, kita tingkatkan ketahanan atau imunitas masyarakat. Justru masjid menyediakan konsumsi ketika orang datang ke masjid. Jadi misalnya jamaah maghrib isya, kita sediakan makanan tambahan karena mereka di rumah, terutama anak-anak ini meningkat karena aktivitasnya berkurang, jadi minta makan terus ini ya. Jadi maka masjid menyediakan tambahan konsumsi. Kemudian seluruh jamaah? Ya, kepada seluruh jamaah, dan bahkan kita sediakan lebih supaya bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh yang di rumah. Setiap hari? Ya, setiap hari, itu di masa-masa awal COVID. Kemudian banyak orang yang dirumahkan tanpa penghasilan. Maka masjid membuat program memberikan kegiatan yang berpenghasilan. Jadi kami sediakan kain untuk masyarakat yang mau bekerja membuat masker. Itu ngambil kain dan dijahit, kita beri upah jahitnya satu masker itu Rp1.500. Ternyata ada 36 keluarga yang mengambil pekerjaan ini. Satu hari minimal kalau satu keluarga itu bisa 75 masker, sampai ada yang 150. Kemudian kita juga memproduk baju hazmat, ya, alat pelindung wajah, ya. Kemudian kita juga membuat sanitizer yang kita produksi sendiri. Dari awal kita menggerakkan ibu-ibu mengupas singkong, kita belanja singkong, kita fermentasi, kita buat etanol, etanolnya kita suling jadi alkohol, kita membuat sanitizer, ya. Kita juga membuat disinfektan. Jadi yang pertama adalah membangun mental mandiri. Jadi kita justru di dalam situasi sulit mendapatkan barang pabrikan, kita bisa membuat sendiri. Sanitizer itu betul-betul dari awal, dan ini padat karya karena yang ikut ngupas tuh 30 orang ibu lebih dapat pekerjaan, penghasilan. Ya, kemudian para sopir travel, sopir ini yang baru dirumahkan kita libatkan untuk piket bagi
kewaspadaan COVID ini, kita training untuk merawat jenazah dan lain sebagainya. Nah itu kita berikan honor yang di atas UMR yang memadai. Jadi mereka punya penghasilan. Berapa pengusaha batik yang sudah goyah ketika menjelang Idul Fitri, tidak ada orang belanja baju baru, kita dorong memproduksi sajadah batik. Karena hampir karpet-karpet digulung, orang perlu sajadah. Kalau sajadah model Timur Tengah tebal-tebal dicuci susah, ya. Ini peluang, alhamdulillah bisa mempertahankan jumlah karyawannya. Ya. Nah, maka untuk mengantisipasi kelaparan, kita mendorong membagi bibit tanaman pangan kepada masyarakat. Ya, tapi yang penting adalah membangun sense of crisis gitu. Jadi masjid sendiri juga memberikan contoh. Bahkan sekarang di lantai 3 kita pelihara ikan sama bertani, kita nanam padi, nanam sayuran. Ya, nah supaya kita waspada kalau ekses daripada COVID ini nanti kelangkaan pangan, ya, karena ini sudah pernah terjadi. Kemudian yang ketiga itu nanti runtuhnya perusahaan-perusahaan, akan ada PHK massal, ya, ekses dari resesi. Dan pada periode ini yang paling terasa justru pada bisnis-bisnis menengah ke atas kayak penerbangan, perbankan. Jadi sekarang yang di PHK itu orang-orang yang langka, ya, pilot, pramugari, ya, ahli-ahli perbankan sekarang sudah bertumbangan, ya, penganggur yang berpendidikan tinggi, ya, nanti industri masyarakat, kalau kita sikap mengambil peran, ya, karena para kapitalis yang tidak bertanggung jawab akan lari dari negeri ini, maka industri itu harus diambil alih rakyat. Jadi maka rakyat harus menyiapkan diri, menyiapkan bahan-bahan pangan. Kalau krisis pangan itu pengalaman kita di tahun 66 sampai 67 itu mutasi agama sangat besar. Jadi ketika orang muslim ini lapar, misionaris datang memberi makanan dan jumlah yang berpindah agama sangat banyak. Tidak boleh terulang ini. Maka umat Islam harus waspada ketahanan pangan, daulat pangan. Maka masjid-masjid, pesantren, yayasan yang punya lahan tidak boleh dibiarkan tidak produktif. Ya. Jadi jangan sampai masjid di desa yang lahannya luas malah ditanemin komplok gitu ya. Tanemin rumput, iya, tanam pangan. Jangan sampai nanti terjadi betul. Ya Allah sudah rumusnya itu kan begitu, ya. Jadi al khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wa terakhir bisa wastamarot. Kalau dalam terjemah tafsir Kementerian Agama itu kan kehilangan pengharapan. Maka dulu sampai kehilangan pengharapan dan ini muncul lagi gagasan. Jadi ketika orang kehilangan pengharapan untuk cari duit, akhirnya apa, lotre. Jadi zaman dulu dibuatlah NALO, National Lotre, dipelopori Ali Sadikin di Jakarta, di Jogja kemudian ada LODA, Lotre Daerah. Ini sudah muncul lagi dari Prayono, dari faksi Gerindra, supaya untuk mengatasi krisis pemerintah membuat program lotre juga. Jadi untuk memberi, udah nggak punya pengharapan, nggak punya kerjaan, bisa ngeramal, bisa ini punya harapan. Ya, ini gila ini, cara berpikir gila. Ya, bisa dengan NALO dulu membangun perkantoran di Jakarta, Jogja dengan LODA bisa membangun, tapi rakyat semakin miskin dan banyak kemudian kematian bunuh diri dan lain sebagainya. Dan kemudian dipicu, LODA di sini dibubarkan, lotre daerah, karena ada seorang penjual gorengan yang dia lagi sangat kecewa karena selisih satu nomor saja mestinya dia dapat yang 6 angka, anaknya nangis, anaknya masih balita itu dimasukkan ke meja wajan penggorengan. Nah itu yang kemudian menjadi pemicu demo besar-besaran untuk penghapusan lotre waktu itu. Ya ini sudah kita lihat ada statement begitu, jadi artinya rumus ini akan terulang. Jadi oleh karena itu umat Islam tidak boleh lengah, jangan sampai umat ini nanti berpindah agama ketika ada kelompok agama lain memberikan bantuan makan, maka umat Islam hari ini harus bekerja sungguh-sungguh
untuk punya daulat pangan untuk menyelamatkan akidah masyarakat. Saya kira itu intinya.